warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 10 akan menjelaskan tentang Turki Utsmani. Ya, saya sendiri Muhammad Subhatullah dan siapa Nopal Firdaus. Pertama akan dijelaskan oleh Nopal. Baik, pertama asal usul dinasti Turki Utsmani. Jadi dinasti Turki Utsmani ini diambil dan dibahasakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kiya Al, yaitu kepala kabilah di Asia Tengah. Nah, awal mula berdirinya ini banyak tertulis dalam sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Koi Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Yang kurang lebih 3 abad kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Nah, pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Nah, di bawah pimpinan Ortogul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289. Kepemimpinan dia ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman, dan putra Ertugrul ini dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Dan Utsmani memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dan pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk, dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Dan setelah wafatnya Sultan Alauddin, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasa pertamanya yaitu Utsman yang sering disebut Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan diperluas. Nah, di sini Utsman menyiapkan tentaranya dalam menghadapi bangsa Tartar sehingga mereka dapat ditaklukkan. Utsman mempertahankan kekuasaan nenek moyang dengan setia dan gagah perkasa sehingga kekuasaan tetap tegak dan kokoh, sehingga kemudian dilanjutkan dengan putra dan saudara-saudaranya yang gagah berani meneruskan perjuangan sang ayah dan demi kokohnya kekuasaan nenek moyang. Oke, selanjutnya itu ada kemajuan. Kemajuannya itu kayak akibat dari kegiatan dan ketangguhan yang dimiliki oleh pemimpin dalam mempertahankan Turki Utsmani itu membawa dampak yang baik sehingga kemajuan-kemajuan dapat berkembang di wilayah Turki Utsmani dan dapat diraihnya juga dengan cepat. Terus caranya dan taktik yang dimainkan oleh beberapa penguasa Turki seperti Sultan Muhammad yang mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negerinya yang kemudian diteruskan oleh Sultan Murad II itu dari 1421 sampai 1451 Masehi. Sehingga Turki Utsmani itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad II tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Terus usaha ini ditindaklanjuti oleh raja-raja berikutnya sehingga dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur dan barat, tetapi ke seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani waktu itu. Sehingga Sulaiman berhasil menguasai wilayah Asia Kecil. Terus kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat dan diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lain yang penting. Contohnya itu kayak di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Terus untuk pertama kalinya kerajaan Utsmani mulai mengorganisasi teknik, terus strategi tempur dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Sejak kepemimpinan Ertugrul sampai Orkan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer,
sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Inkisariyah. Selain itu, Kerajaan Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur, terus gubernur mengepalai daerah tingkat 1 dan di bawahnya. Terus selanjutnya itu ada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, terus Bizantium dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran kayak etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Terus organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Lalu ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan masyarakat, keilmuan, dan huruf itu diambil dari Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegiatan militernya. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam tidak ada ilmu yang terkemuka dari Turki Utsmani. Terus itu selanjutnya ada bidang keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Terus oleh karena itu ajaran-ajaran thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Terus para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan beliau mempunyai wewenang dalam memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Terus kemajuan-kemajuan yang diperoleh kerajaan Turki Utsmani tersebut tidak terlepas daripada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Antara lain itu kayak pertama ada mereka adalah bangsa yang penuh semangat, jiwa besar dan giat. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Terus mereka menghuni tempat yang sangat strategis yaitu Konstantinopel yang berada pada titik temu antara Asia dan Eropa. Selanjutnya itu ada kemunduran. Kemudian Turki Utsmani itu telah terjadi setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya itu kayak perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Terus para pengganti Sulaiman sebagian besar orang-orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa perangan ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak jalan dengan semestinya. Oke, cukup di situ saja penjelasan dari kelompok 10. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.